Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dia pimpinku ke surga, sukacita selamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik Tuhan, kami serahkan kepada hamba bersama semua orang untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Ya, oke, baik. Terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, salam. Puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Benar Bapa di surga, kami rindu dan akan terus kami Tuhan mengiring Yesus dengan kesetiaan-Mu ya Bapa. Kami terus dimampukan untuk memuji-muji nama-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mengawali minggu di mana Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru. Kami kembali Tuhan menyatakan kerinduan kami untuk senantiasa bersekutu di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang baik yang selalu Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami bisa memuji-muji nama-Mu di pagi hari ini. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sangat luar biasa dimampukan oleh Tuhan untuk sama-sama kami bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini atas kemurahan hati-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, sekali lagi salam selamat pagi buat kita semuanya saudara-saudaraku. Kita kembali lagi mengawali ya sukacita kita di minggu yang Tuhan berikan bagi kita, mengawali di hari Senin ini ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kepada kita kerinduan untuk selalu diajar oleh Tuhan supaya hati kita senantiasa terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita sudah masuk pada episode, hampir sudah mau ke episode yang ke-200 nih Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat luar biasa dari Galatia pasal. Kita masih di Galatia pasal 4 ya. Dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31 ini satu pembahasan yang ya menurut saya lumayan panjang juga. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan berbagai hal yang sangat penting untuk memahami apa yang digambarkan oleh hubungan antara Hagar dan Sarah, istri dari Abraham, untuk memberikan
ilustrasi atau gambaran perumpamaan untuk kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, memahami keberadaan kita di dalam kasih karunia Tuhan dan bukan lagi di bawah perhambaan, hidup di bawah perhambaan hukum Taurat yang digambarkan sebagai kehidupan Hagar dan Ismail. Ya, jadi kalau Sarah dan Ishak itu menggambarkan kehidupan kita yang sudah dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita hidup di dalam kemerdekaan iman dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita akan lebih luas lagi melihat bagaimana pengaruh yang harus kita selalu jaga, kita harus selalu waspadai supaya sedikit pun kita tidak boleh tergoda lagi untuk terbawa arus dunia. Ya, benar Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, karena memang hidup itu harus sengaja dibawa kepada Tuhan. Amin. Ya, tidak bisa hanya hidup ya udah berjalan begitu aja. Ya kan? Atau hidup ya kita ikut massa atau ikut orang. Kemana orang pergi, ke situ kita pergi. Apa yang dilakukan oleh orang banyak, kita ikut orang banyak. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita itu sangat mahal. Hidup baru kita itu sudah ditebus oleh Kristus Yesus dengan nyawanya, dengan darahnya yang tercurah. Maka kita pun harus dengan sengaja ya terus memperhadapkan hidup kita yang sudah ditebus itu untuk senantiasa bisa kita perlakukan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi memang kita semakin belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia ini, kita semakin waspada atau kita semakin menghargai hidup kita ini adalah hidup yang sangat penting kita jaga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sangat penting kita jaga dan kita tidak mau kita rugi. Ya, dan kita tidak mau kita terpengaruh oleh keadaan arus dunia yang bisa membuat hidup kita menjadi sia-sia lagi. Nah, itu sebenarnya yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini. Tetapi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus memahami dengan baik apa yang bisa membuat orang saat ini, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, mereka sudah mengenal kasih karunia Allah, tetapi mereka bisa bertindak menjadi seperti orang yang bodoh katanya. Kata Rasul Paulus ya, bukan saya yang mengatakan. Ya, di Galatia pasal 3. Jadi tidak serta-merta orang kalau sudah percaya kepada Yesus, tidak serta-merta kalau orang sudah mengatakan dia Kristen, tidak serta-merta kalau orang mengatakan bahwa dia rajin ke gereja, tidak serta-merta kalau orang bilang bahwa dia sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bahwa dia sudah mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu sebabnya ya Rasul Paulus mengingatkan terus dan bahkan
menegur jemaat Galatia adalah jemaat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi karena mereka teledor ya. Jadi iman itu memang sesuatu yang harus dirawat, Bapak Ibu Saudaraku. Kepercayaan itu sesuatu yang harus dirawat, karena kepercayaan itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan dengan mudah mengalami kemerosotan. Ya, kenapa mudah mengalami kemerosotan? Karena dunia ini jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan karena Tuhan tidak mampu, tidak berkuasa menjaga orang-orang yang percaya kepadanya supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi karena dunia ini sudah sangat jahat, sehingga orang-orang percaya itulah, ya, anak-anak Tuhan itulah yang harus bersandar teguh kepada kasih karunia Tuhan supaya tetap terjaga hidupnya dan tidak tergelincir dan tidak jatuh. Karena kalau sudah jatuh, tergelincir, Bapak Ibu Saudaraku, susah untuk bangunnya. Ya, artinya kita memilih untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, jangan mengambil resiko, ya, di dalam hal bagaimana kita memperhadapkan hidup kita kepada Allah, kepada Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau supaya, ya, setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, itu terus bertumbuh dan menjadi dewasa, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan untuk itu tidak ada orang Kristen yang malas belajar firman Tuhan, bahwa dia mengatakan bahwa dia kuat di dalam Tuhan. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Itu hayal daripada orang tersebut dan keyakinan yang keliru, yaitu kepercayaan diri yang salah. Ya, bersandar pada pikiran sendiri itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah belajar beberapa kali dan sudah banyak kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa, ya, Roh Kudus itu bekerja membimbing kita, menolong kita, tidak bisa lepas dari firman-Nya. Karena Roh Kudus tidak bekerja di dunia anta beranta, di dalam dunia kegelapan, yaitu hanya mengandalkan perasaan manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus itu bekerja melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita harus selalu terhubung dengan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Maka disitulah kita mengerti bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan membaca sekali lagi, ya, di dalam Galatia pasalnya yang keempat ini, Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-21, ya, dengan judul perikop di situ Hagar dan Sarah. Jadi ini cukup menarik, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk kita pahami dengan baik seperti apa saat ini kita harus menjaga dengan baik posisi kita yang sudah benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari perikop Hagar dan Sarah, dan beberapa hari ke depan kita akan masih fokus di sini. Nah, saya akan membacakan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24 saja dulu. Ayat 21 dan sampai ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus mendengar informasi. Jadi yang mau kita dengar itu adalah informasi tentang hukum Taurat itu, ya,
itu harus lengkap kita pahami supaya kita tidak segagal paham dan kita mengerti apa yang dikatakan oleh hukum Taurat mengenai dirinya sendiri dan mengenai orang-orang, ya. Dan ayat 22 dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya. Nah, itu adalah Hagar, dan seorang perempuan yang merdeka, itu Sarah. Ya. Ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, yaitu Ismail. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, itu Ishak. Itu adalah Ishak. Nah, dikatakan ini adalah suatu kiasan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, kata kuncinya di sini adalah gambaran ini adalah sebuah kiasan, ya. Kiasan untuk apa? Apa yang dikiaskan oleh Hagar dan Sarah dan yang dikiaskan oleh Ishak dan Ismail, ya, tentang hukum Taurat dan kasih karunia saat ini. Apa yang dikiaskan Bapak Ibu Saudaraku, ya? Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ya, saya baca sampai ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, nah, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di sini kita lihat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kata-kata kunci tadi yang kita bisa pegang untuk memahami perikop ini, firman Tuhan ini tentang Hagar dan Sarah ini, disebutkan ini adalah sebuah kiasan. Jadi arti daripada kiasan itu bukan arti yang secara harfiah, bukan arti secara literal, tetapi itu adalah sebuah perumpamaan, ya. Jadi ada hal yang harus kita pahami yang dimaksudkan daripada penggambaran Hagar dan Sarah, penggambaran daripada Ishak dan juga Ismail itu mengenai apa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang kontras, sesuatu yang berlawanan, ya, sesuatu yang sangat berbeda jauh antara Hagar dan Sarah, kemudian antara Ishak dan Ismail, dan itu menggambarkan antara kasih karunia dan hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa mengambil tetap posisi kita, yang mana yang harus kita ikuti, yang mana yang harus kita percayai, dan yang mana yang harus kita tinggalkan dan lupakan. Jadi itu jelas sekali dari cerita Abraham dengan Hagar dan Sarah, ya. Dikatakan bahwa Hagar itu adalah dikatakan sebagai bagian dari ya, kecelakaan, perbudakan, begitulah kira-kira, ya. Nah, dan dia melahirkan anak-anak perbudakan katanya. Jadi jelas sekali itu yang dimaksud adalah Ismail dan keturunannya. Sedangkan Sarah itu adalah anak perjanjian. Melalui Sarah itu melahirkan anak perjanjian, yaitu Ishak dan
dikatakan itu hidup di dalam kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi ingat dikatakan ini adalah sebuah kiasan. Jadi ada yang digambarkan, ada yang dikiaskan, ada inti daripada perumpamaan ini harus kita dapat, Bapak Ibu Saudaraku, harus kita temukan. Ya, supaya kita bisa memahami bahwa maksud daripada penggambaran kiasan ini, perumpamaan ini adalah tentang ya bagaimana kita bersikap untuk saat ini konsisten mengikuti kehidupan di dalam kemerdekaan kita di dalam Kristus. Amin. Ya, itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku, kemerdekaan kita di dalam kasih karunia Kristus. Ya, supaya kita jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama, di mana Kristus sudah menebus kita, hidup kita dari kesia-siaan. Jadi kita tidak boleh menoleh lagi kepada kehidupan kita yang lama, dan supaya kita tidak menoleh kepada kehidupan kita yang lama, ya kita harus paham apa yang lama, apa yang baru. Kita dari mana, sekarang kita di mana, dan kita mau kemana. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau tidak, ya kalau kita berjalan dalam kehidupan kita hanya ya pokoknya begitu sajalah, yang penting berbuat baik, yang penting berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru itu yang disoroti oleh Rasul Paulus di sini. Atas nama perbuatan baiklah banyak orang menjadi binasa di dalam lautan api neraka. Sekali lagi, atas nama perbuatan baik. Ya, itulah yang menyebabkan saat ini iblis dan setan menjerumuskan banyak manusia ke dalam kegelapan dosa dan membawa manusia itu kembali kepada perhambaan dan perbudakan atas nama perbuatan baik. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa demikian? Karena justru itulah yang menjadi sasaran daripada ya pemahaman yang harus dituntaskan, yang harus dikelirkan, yang harus dibereskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan ya di Galatia dan juga kepada semua orang Kristen sekarang ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku, orang Kristen sekarang ini ya mereka mengatakan bahwa supaya masuk surga mereka harus berbuat baik. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi pada umumnya orang Kristen percaya bahwa supaya kita masuk surga itu harus dengan berbuat baik. Dan itu sesuatu pemahaman yang keliru Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Bukannya Allah tidak menginginkan kita berbuat baik, tetapi kalau kita berbuat baik supaya kita diselamatkan ke dalam surga yang kekal, berarti kitalah yang berperan untuk membuat syarat di hadapan Allah dengan usaha dan perbuatan kita, bahwa kita ini mengambil bagian untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Tidak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itu adalah pengertian yang keliru, itu adalah pemahaman yang menyimpang dari kasih karunia Allah. Bahwa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, karena tidak ada orang yang sanggup untuk melepaskan dirinya dari jerat kuasa dosa, sekalipun dengan perbuatan-perbuatan baik mereka tidak sanggup memenuhinya. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Kita akan lihat lagi ya apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasal 2, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Yakobus pasal 2 dikatakan begini. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya, standarnya bagaimana? Jadi ukurannya bagaimana supaya disebut berhasil?
atau gagal. 10. Ayat 10 Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan, ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, melanggar satu saja, tidak perlu 1000, satu saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bercermin, berkaca, ya, diri kita berkaca kepada hukum Allah, kita katakan bahwa saya tidak sanggup melakukannya. Amin. Kita menyerah kepada Tuhan Yesus bahwa hanya Dia yang sanggup melakukannya untuk kita. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau memang ada manusia yang sanggup berbuat baik supaya dia diselamatkan dari dosa, supaya dia diselamatkan dari maut, supaya dia diselamatkan masuk surga, kalau, ini kata kalau ada yang sanggup berbuat baik, untuk apa Yesus datang ke dunia ini dan menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan untuk segala dosa Bapak Ibu Saudara? Justru karena tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah yang menjadi persoalan, inilah yang menjadi masalah di dalam pemikiran daripada jemaat Galatia ini. Mereka sudah memulai dengan iman yang benar, bahwa mereka percaya kepada Yesus Kristus dan mereka diselamatkan melalui iman, dan mereka hidup di dalam kasih karunia Allah. Sekarang mereka kembali kepada suatu pemikiran atau iman yang keliru, bahwa dengan perbuatan baiklah mereka menjadi benar di hadapan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Paulus katakan tadi, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku? Di dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10. Begini dikatakan, ya. Sebelumnya Paulus sudah menegaskan itu. Galatia pasal 2 ayat 10. Ya. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ya. Galatia pasal 2 ayat 16 maksud saya. Ya, maaf. Ya. Ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun jadi benar, ya, karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya, only. Jadi kalau dibilang hanya, only, ya berarti hanya itu, tidak ada dua. Ya, hanya satu berarti Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yaitu hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Termasuk melakukan hukum Taurat pun, tidak ada orang yang menjadi benar di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Bukankah hukum Taurat itu adalah mengajarkan perbuatan yang baik? Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah hukum Taurat itu mengajarkan yang kudus? Tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ya. Masalahnya adalah, ya, perbuatan baik yang dimaksud, ukuran, ya, klasifikasi daripada perbuatan baik yang dimaksudkan oleh Allah untuk manusia menjadi kriteria terpenuhi adalah harus benar 100%. Tidak bisa 80%, tidak bisa 99%, tidak bisa. Itu yang Yakobus 2 ayat 10 katakan tadi. Kalau satu saja salah, satu saja keliru, ya, satu kali saja manusia itu berbohong, di hadapan Allah itu pembohong.
Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 1 kali saja. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menilai ukuran perbuatan baik itu menurut ukuran kita manusia, menurut ukuran kelompok kita sendiri, menurut ukuran daripada ya organisasi manusia atau yang di budaya manusia. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Kebaikan itu Allah yang menilai. Dan kebaikan yang Allah inginkan itu adalah kebaikan yang sempurna, bukan kebaikan yang tahap demi tahap. Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, yang sedikit demi sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang sanggup melakukan kebaikan di hadapan Allah mewakili kita? Itulah Yesus Kristus, amin. Dan dia sudah melakukan kebaikan itu ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Itulah korban yang harum, yang memuaskan hati Allah, yang memuaskan hati Bapa di surga. Sehingga saudara-saudara dan saya, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita diperhitungkan adalah orang-orang yang termasuk, include termasuk di dalam perbuatan baik yang dilakukan oleh Kristus Yesus itu. Allah memperhitungkan kita. Itu namanya dibenarkan, justify. Jadi justify itu dibenarkan, tadinya tidak benar, tapi karena pertimbangan daripada orang yang berotoritas, yang menyatakan kebenaran, akhirnya orang yang tidak benar itu menjadi benar. Nah, kitalah Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dijustify, ya, yang dinilai, dikualifikasi oleh Allah Bapa di surga, bukan karena perbuatan baik kita, tidak. Bukan karena kebolehan dan kesanggupan dan ketaatan kita, tidak akan memadai. Tidak akan sanggup, Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan baik, ketaatan kita itu tidak memadai di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah, ketaatan yang diinginkannya adalah ketaatan yang sempurna. Itulah sebabnya, sebetulnya di dalam terjemahan yang lebih tepat di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 itu tadi, ada 2 kali disebutkan di situ. Sebetulnya itu bukan iman dalam Kristus Yesus, tapi iman Kristus Yesus, the faith of Christ. Kita sudah bahas itu, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam channel YouTube yang sudah kita upload videonya di channel Gerika Makedonia. Jadi disebutkan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebetulnya bukan iman dalam Kristus Yesus, tapi iman Kristus Yesus. Iman itu adalah ketaatan, Bapak Ibu Saudaraku. Iman itu bukan sesuatu yang kosong, yang hampa. Iman itu dipenuhi dengan ketaatan. Tetapi ketaatan itu adalah ketaatan Kristus Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dari A sampai Z. Ya. Jadi the faith of Christ, iman Kristus Yesus itulah, ketaatan Yesus Kristus itulah yang diperhitungkan oleh Allah Bapa menjadi ketaatan kita, sehingga kita dibenarkan menjadi benar dan mendapat bagian di dalam hidup yang kekal, yaitu hidup kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, memang ini adalah sesuatu yang perlu kita dengarkan dan ulang, pelajari berkali-kali supaya kita bisa mengerti bahwa apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa kita harus mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan, oleh karena perbuatan, oleh karena ketaatan yang Allah Bapa inginkan adalah
ketaatan yang ditunjukkan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suara dari surga mengatakan kepada Yesus Kristus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang dikatakan oleh Bapa di surga, ya, kepada Yesus Kristus, bahwa Allah Bapa di surga, Bapak Ibu Saudaraku, dia dipuaskan hatinya. Ya, Allah Bapa di surga melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus ya melakukan seluruh perintah Allah tanpa cacat, tanpa celah, dan tanpa kekurangan, dan tanpa salah satupun. Dia hidup di dalam kekudusan yang sempurna sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, dan dia menderita, dia mengalami sengsara, dan dia menyerahkan nyawanya, dan dia mengatakan sudah selesai. Amin. Jadi saudara dan saya, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang disebut sekarang kita terima sebagai kasih karunia. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dimaksud dengan grace alone. Hanya melalui kasih karunia Allah kita diselamatkan. Tidak dengan usaha dan perbuatan kita. Dan itu satu-satunya yang membedakan kekristenan dari semua agama di dunia ini. Bukan karena membedakan dengan perbuatan baik. Tidak Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak beragama juga banyak berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Yesus Kristus juga banyak melakukan perbuatan baik yang hebat dan luar biasa. Ya, bahkan melebihi daripada orang Kristen. Ya, mereka juga melakukan banyak kebaikan di dalam kehidupan kemanusiaan melebihi daripada orang Kristen. Itu perlu kita catat dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hal perbuatan baik, perbuatan jahat sama saja semuanya. Ya, apa iya, Bapak Ibu Saudaraku? Orang yang menjadi pejabat-pejabat di negara ini, orang-orang Kristen juga tidak korupsi, mereka juga korupsi juga. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada bedanya. Karena apa? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kelebihan daripada orang Kristen adalah kita dibenarkan oleh Yesus Kristus karena kita percaya kepadanya. Sehingga sekarang kita mempunyai kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kebenaran inilah ya Bapak Ibu Saudaraku yang terus diulang-ulang oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Jangan kamu kembali kepada sistem kehidupan yang lama, yaitu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, dan hidup menurut apa yang dibayangkan oleh diri sendiri, oleh pikiran sendiri, yang dikreasi oleh imajinasi diri sendiri, oleh manusia, dan oleh pengetahuan manusia. Paulus katakan, kamu bisa kembali lagi kepada kehidupan yang lama kalau kamu tidak memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup berdasarkan ketaatan kepada kasih karunia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Paulus memberikan gambaran atau kiasan tentang Hagar dan Sarah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa ya Tuhan memberikan keturunan kepadanya berdasarkan janji. Tapi itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena ketidaksabaran, karena ketidaktaatan daripada Abraham, akhirnya dia mengambil Hagar sebagai istrinya, dan lahirlah anak-anak perhambaan, dikatakan, yang membuat masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, saudara-saudaraku. Jadi artinya Abraham ini kan berselingkuh, ya, saudara-saudaraku, dan itu mengakibatkan ya malapetaka di dalam keluarganya, dan lahirlah anak-anak perhambaan, dikatakan lahirlah Ismail, dan itu mengakibatkan perpecahan di dalam
kehidupan keluarga Abraham, dan sampai sekarang pun keturunannya selalu bermusuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena apa? Karena bukan Allah yang melakukan itu, tapi Abraham yang melakukan kesalahan itu. Dan akibatnya sangat fatal. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Abraham untuk bisa memulai sesuatu penyelesaian yang baik di dalam kehidupan keluarganya adalah dikatakan apa? Usirlah perempuan hamba itu. Ya, usirlah perempuan hamba itu supaya ada masa di mana Abraham memulai kehidupan yang tenang bersama dengan Sarah sebagai pewaris daripada janji yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi harus ada tindakan yang tegas daripada Abraham untuk memisahkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang terbaik baginya. Dia tidak boleh menambah-nambahi itu. Tidak perlu dia menambahkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, itu sudah cukup baginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini sekarang, hidup di dalam kasih karunia Allah cukup bagi kita. Amin. Yesus Kristus lebih daripada cukup untuk memberkati hidup kita dan memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengerti arti daripada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, firman-Nya cukup mengajar kita dan mendidik kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, tidak memerlukan lebih daripada Yesus Kristus. Karena itu kita belajar terus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kehidupan kita di dalam Dia, supaya saudara dan saya tidak lagi terbawa arus dunia, dan seperti yang dikatakan tadi, usirlah perempuan hamba dan anaknya, supaya apa? Supaya kita tetap hidup di dalam artinya di dalam kekudusan Kristus. Itulah yang Allah inginkan kita senantiasa setia dan hidup di dalam kebenarannya, dan kita tidak memerlukan tambahan dengan apa yang sudah diselesaikan Yesus Kristus, dan kita hidup di dalam ketaatan kepada Yesus Kristus, dan itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti dan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini begitu banyak hal yang ingin kita sampaikan, yang mau kita pelajari dari perkataan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kiasan antara Hagar dan Sarah. Bapak Ibu Saudaraku, besok dan hari berikutnya kita akan membahas itu lagi, karena ini hubungannya adalah juga dengan bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menjauhkan diri dari keinginan daging. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kita dibebaskan dari hidup yang merugikan kita, yaitu hidup di bawah kuasa daging atau kedagingan. Dan kita belajar besok dan seterusnya lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Pada pagi hari ini kita sudahi dulu, saudara-saudaraku, dan mari kita bersiap untuk melaksanakan segala pekerjaan kita. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan sudah menyirami, menyegarkan hati dan pikiran kita semuanya. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, begitu detail, begitu rinci setiap bagian dari kebenaran firman-Mu disingkapkan untuk kami bisa melihat bahwa betapa kebenaran firman Tuhan itu mengajar dan mendidik kami secara lengkap, dan kami secara keseluruhan kami bisa memahami seperti apa perlakuan Tuhan saat ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi andalan kami supaya tidak terbawa oleh arus dunia ini. Kami harus selalu aware,
kami harus selalu sadar bahwa tanpa pertolongan kasih karunia Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukan semua yang terbaik di hadapan Tuhan. Tetapi karena kami percaya Roh Kudus itulah yang membimbing hati dan pikiran kami. Dan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami melihat segala kebaikan-Mu dan segala harapan yang dihadirkan di dalam kehidupan kami, hati dan pikiran kami. Kami terus menjemput segala janji yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami tetap setia kepada firman-Mu. Terima kasih berkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada saat ini, baik melalui aplikasi Zoom Meeting maupun melalui live streaming Facebook dan juga di YouTube. Tuhan berkati semuanya. Engkau yang mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara kami, dan Engkau yang menuntaskan segala masalah-masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya kami bisa melewati semuanya dengan mengandalkan pada kasih karunia Tuhan. Kami disanggupkan, kami dimampukan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, ya terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Amin.